Kebetulan saya baca Injil juga, Barnabas, Yohanes pasal 16-17. Di sana tuh diterangkan akan datang seorang nabi yang bernama Persil. Persil itu bahasa Ibrani. Artinya orang terpuji. Kata Ahmad, Muhammad, Mahmud itu kan isi mapul, terpuji. Jadi pas. Salam saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel. Di video kali ini kita akan membahas ada sebuah kisah mu'alaf seorang ustadz yang berasal dari etnis Tionghoa. Beliau juga merupakan mantan Kristen, tetapi pada akhirnya menjadi mu'alaf bahkan menjadi seorang ustadz pula. Terus terang teman-teman, sewaktu saya menonton video ini sebenarnya saya tidak paham Ustadz ini ngomong apa sih sebenarnya? Karena tata bahasanya itu kacau sekali teman-teman. Dan saya juga perlu menegaskan kembali bahwa saya tidak ada niat untuk menyerang secara pribadi karena saya juga tidak punya masalah dengan beliau. Cuma ya karena dia sudah menyinggung tentang kekristenan, saya pikir hal ini perlu kita luruskan. Siapa tahu ketika Ustadz ini menonton video ini akhirnya dia juga bisa memberikan klarifikasi terhadap ucapannya yang gak jelas ini. Kalau begitu langsung aja kita simak videonya. Nah makanya kenapa saya masuk Islam? Saya waktu itu tidak ada ketenangan. Yang ada gelisah terus. Padahal kalau untuk materi Bang Arifin ya, ada Arifin saya panggil adik ya karena lebih muda dari saya. Apa yang kurang saya? Rumah saya besar. Toko saya besar. Semua pun alhamdulillah cukup. Tapi yang ada dalam diri ini gelisah terus yang ada. Tidak ada ketenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya memang kalau mendengar suara kalimat azan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gelisah. Jadi batin ini. Jadi saya dulu buka toko jam 4, pulang maghrib, tiap saya setel TV itu, ya itu ajan maghrib. Tiap saya setel ajan, saya nggak tahu itu. Jadi itu petunjuk dari Allah. Nah teman-teman, di bagian ini Ustadz menceritakan kisahnya ketika menjadi mu'alaf. Alasannya sih katanya ia mu'alaf karena tidak tenang di dalam hidupnya ketika menjadi seorang kafir. Dan ia merasa gelisah di dalam hidupnya apalagi ketika ia mendengarkan suara azan. Kalau di bagian ini saya pikir tidak ada masalah karena itu adalah hak ia sendiri untuk berpindah agama dan saya pikir gak perlu kita komentari lah panjang lebar tentang hal ini. Oleh karena itu mari kita lanjutkan kembali videonya. Kebetulan saya baca Injil juga, Barnabas, Yohanes pasal 16-17. Di sana tuh diterangkan akan datang seorang nabi yang bernama Persil. Persil itu bahasa Ibrani. Artinya orang terpuji. Kata Ahmad, Muhammad, Mahmud itu kan isi mapul, terpuji. Jadi pas. Dan ngimpi malam Kamis, malam Jumat saya ngimpi, Jumat pagi saya langsung kabur. Karena udah diberikan peringatan oleh keluarga saya. Silakan kalau mau masuk Islam, tinggalkan, pergi. Saya diusir. Demi Allah Pak. Kebetulan saya baca Injil juga, Barnabas, Yohanes pasal 16-17. Di sana tuh diterangkan akan datang seorang nabi yang bernama Persil. Persil itu bahasa Ibrani. Artinya orang terpuji. Kata Ahmad, Muhammad, Mahmud itu kan isi mapul, terpuji. Jadi pas. Nah teman-teman, kalau di bagian ini adalah bagian di mana Ustadz ini mulai menceritakan hal yang berhubungan dengan kekristenan. Dan tak kenapa tiba-tiba Ustadz ini mulai bicara tidak jelas dan kacau ya. Kesannya seolah-olah terburu-buru dan cepat-cepat, seperti tidak ingin ucapannya didikte oleh para pendengarnya. Yang menurut saya lucu dan konyol itu adalah bagian di mana ketika ia mengatakan bahwa ia membaca Injil Barnabas Yohanes pasal 16-17. Saya curiga teman-teman, ini Ustadz sebenarnya memang mantan Kristen atau bukan sih? Karena ia mengatakan bahwa ia membaca di rumahnya nih, Injil Barnabas Yohanes. Beliau ini Kristen dari mana ya? Kok bisa di kitab sucinya ada Injil Barnabas? Padahal Barnabas kan gak masuk di dalam kanon Alkitab. Dan juga sudah diklaim sebagai Injil palsu.
karena memuat ajaran-ajaran gnostik yang sangat berbeda dengan Injil-Injil lainnya seperti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keanehannya tidak berhenti hanya sampai di situ saja teman-teman, karena Ustadz ini mengatakan bahwa di dalam Injil Yohanes tertulis kata di dalam bahasa Ibrani. Ini konyol sekali, sejak kapan Injil itu ditulis di dalam bahasa Ibrani? Padahal yang benar itu kan Injil ditulis di dalam bahasa Yunani. Dan saya juga nggak paham maksudnya apa dikatakan dalam Yohanes pasal 16-17 akan datang seorang yang bernama Persil. Yang katanya artinya terpujilah, amatlah, apalah itu, saya nggak tahu lah, bingung pokoknya teman-teman. Tapi coba kita cek terlebih dahulu ya ayatnya ya, di dalam Yohanes pasal 16-17. Saya akan bacakan, mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Saya juga sudah cek teman-teman di dalam bahasa aslinya, saya nggak menemukan ada istilah yang dikatakan oleh Ustadz ini tadi, yaitu Persil, atau yang tadi katanya artinya yang terpuji, Ahmad, apalah itu, terserah Ustadz lah itu mau ngomong apa. Tapi saya paham, mungkin maksud Ustadz ini dia mau bilang Yohanes pasal 16 ayat 13, yaitu sebuah ayat yang sering sekali diklaim para ustadz-ustadz mualaf bahwa ini menubuatkan tentang Muhammad. Padahal sebenarnya bukan. Karena di sini itu artinya adalah parakletos, atau yang diartikan roh kebenaran atau roh kudus. Jadi bukan Persil ya Tat ya, tapi parakletos, dan ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Muhammad. Jadi nggak usah sibuklah mengklaim nabi kalian di dalam Alkitab. Sementara di sisi lain kalian sering menuduh bahwa Alkitab sudah dipalsukan, sudah tidak asli lah dan sebagainya lah, tapi kok masih mengharap ya, masih mengharap banget lagi ada nama Muhammad di dalam Alkitab. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Aduh, nggak tahu lagi lah teman-teman. Memang pusing kepala ini ya kalau ngomongin ustadz-ustadz mualaf ini bicara, sudah kata-kata omongan yang ngawur semua, susah dicerna lagi pakai akal sehat. Jadi tolonglah kalau mau ngomongin Kristen itu berbobot sedikit, setidaknya belajar dulu dasar-dasar dari kekristenan, supaya kalau bicara itu ngaconya nggak terlalu kelihatan alami dan natural. Jadi kalau mau menyerang atau mau menjelekan Kristen, tidak berbalik justru mempertontonkan kebodohan diri sendiri. Karena zaman sudah berubah Pak Ustadz. Sekarang kita ini sudah hidup di era digital, bukan lagi di zaman jahiliyah, di mana semua orang sekarang bisa mengakses informasi dengan mudah. Tapi ya teman-teman, terserah mereka lah mau bicara apa. Mau ngomong kosong, mau bicara ngawur, ya toh mereka dosa juga ditanggung sendiri. Yang penting teman-teman, tugas kita hanya berdoa dan meluruskan saja, supaya siapa tahu suatu saat ketika akal sehat mereka berfungsi kembali, akhirnya mereka bisa paham dan mengerti kebenaran di dalam ajaran Kristus. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.